Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Adakah temannya yang tidak masuk? Ada semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kedepannya kalian selalu sehat, untuk selalu hadir di sekolah, di pelajaran, dan kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sekarang saya minta kepada anak Adi untuk membantu teman-temannya dalam berdoa. Silakan ya. Mari kita melakukan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadirannya dulu. Dengarkan namanya nak ya. Alfil Fire, Adekku. Yusuf Ardiansa, Adekku. Nizam Habibi, Adekku. Asifa Fala Al-Kurnia, Adekku. Quraini Afni, Adekku. Satifa Kamila, Adekku. Zahra Mutiara. Oke. Aku akan mencoba menggali informasi dari kalian tentang pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang infak dan sedekah. Nah, sekarang apa itu infak? Coba Citra, apa itu infak? Infak mengandung pengertian yang Oke, tentang buat Citra. Infak. Kalau sedekah, ada yang tahu apa yang masih ingat apa itu sedekah? Coba Latifah. sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan sebagainya. Contoh materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dari nasihat, pengumuman, dan mendoakan orang lain. Oke, tepuk tangan buat Latifah. Nampaknya kalian sudah betul-betul paham ya tentang pelajaran pada minggu yang lalu. Interaksi sejenak untuk memusatkan perhatian kalian kepada pelajaran. Di depan kalian sudah ada buku, ya. Silakan baca buku itu. Nanti guru akan tanya banyak mengenai isi dari buku tersebut. Silakan baca dulu sekarang. Ya. Baca, silakan dibaca. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang guru akan bertanya. Coba Ananda Liza. Apa judul buku yang kamu baca, Liza? Kita belajar bertanam palawija. Oke, ayo kita bercocok tanam palawija. Jadi bercocok tanam palawija itu, tumbuhan palawija itu banyak ya. Yang mana termasuk tumbuhan palawija? Ada apa saja? Ada wortel, ada singkong, dan lain-lain. Selanjutnya, Ananda Asifa, buku apa yang kamu baca tadi, Nak? Berkata jujur siapa takut. Iya, berkata jujur siapa takut. Jadi dalam berkata itu, kita tidak boleh takut untuk berkata jujur. Kenapa harus takut? Justru berkata jujur itu bagus. Makanya kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu ada dosa. Semangat, kita akan bertepuk kebenar bersama. Tepuk kebenar. Salam PPK. Ini adalah tentang kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan menonton video. Itu akan kita video. Kamu bisa memperhatikan dari proyektor yang kita tampilkan. Baik, perhatikan ya. Anak-anakku yang soleh dan soleh, kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti disebut sebagai Nabi ke-25 Nabi terakhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi itu membawa barang dagangan sekitar 3 miliar penduduk yang kaya dan yang mati di neraka. Jadi dari pembelajaran kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan mencapai sebuah tujuan. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari pembelajaran ini, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran,
kalian bisa menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman Islam keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya pun poin-poin yang bisa kita dapatkan tadi, yaitu tentang yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW, yaitu kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Dari pembelajaran kisah keteladanan Rasulullah SAW itu ada pun sifat yang perlu kita teladani dari beliau. Yang pertama, kejujurannya, ya. Nabi Muhammad SAW itu terkenal jujur, makanya beliau diberi gelar apa gelarnya, Nak? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Karena Rasulullah jujur, makanya beliau itu orang yang sangat terpercaya. Ya, Rasulullah juga memperlihatkan kepedulian. Rasulullah juga sangat peduli terhadap lingkungan. Seperti apa contohnya kepedulian terhadap lingkungan? Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Kita semua juga menggunakan air, ya. Semua menggunakan air, ya. Dalam hal apa kita menggunakan air? Mandi. Apa lagi? Wudu. Rasulullah itu sangat hemat dalam menggunakan air. Dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kita harus melindungi alam ini, ya, merawat dan melindungi alam ini. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW membawa rahmat bagi alam semesta. Itu artinya Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Masuk ke jawaban diskusi. Jadi dari hasil pembelajaran yang kita pelajari tadi, kita akan mendiskusikan. Di dalam buku kita itu, pelajaran kalian, kita bisa melihat beberapa sifat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ada 4. Oke. Jadi dalam kelas 1 silahkan menulis, ya, didiskusikan bersama temannya, kemudian dituliskan, nanti akan dipresentasikan. Tulis sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 2, tuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, karena kalian sudah terdiri dari 3 kelompok, tuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman. Buku pelajarannya, di situ ada tugas diskusi kelompok. Coba diperhatikan, ada soal diskusi di situ. Silakan kerjakan di masing-masing kelompok sekarang. Ya, semua harus aktif, ya. Jangan cuma ketua kelompoknya yang aktif, supaya kalian juga mengetahui apa yang kalian diskusikan, ya. Jadi semua harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, karena di situ juga ada penilaiannya. Guru akan menilai partisipasi kalian ketika melakukan diskusi kelompok. Itu, Nak, ya. Ya. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, karena kita sudah berdiskusi, saya akan mempersilahkan kepada masing-masing dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Saya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. 1. Amanah atau percaya. 2. Peduli lingkungan. 3. Penuh rasa kasih sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. 4. Membawa kasih sayang bagi alam semesta. Oke, selanjutnya kelompok 3 maju ke depan membacakan
adil dan berwibawa. 3. Arif dan bijaksana. 4. Suka bermusyawarah dan saling mengutamakan kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita kemudian dari teman-teman kalian. Jadi pada waktu membacakan hasil diskusi itu kita harus menyampaikannya dengan penuh percaya diri. Tidak boleh malu-malu, ya. Tidak boleh malu-malu karena ini latihan untuk berani tampil di depan teman-temannya. Paham ya? Paham. Itu harus lebih percaya diri lagi. Nah, selanjutnya kita akan berlatih. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Jadi nanti kalian mengerjakannya secara manual. Jawab yang benar ya. Ya, silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, perulangan ya, nggak bisa melihat pekerjaan temannya. Selesai? Silakan dikumpulkan lembar kerjanya yang terkena. Oke, dari pembelajaran hari ini yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW, kita sudah bisa menarik kesimpulannya. Jadi sekarang ibu guru akan mempersilahkan kalian untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan Ananda Latifah Kamila. Kesimpulan, keteladanan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tidak kecil, tidak menjadi jatuh. Oleh sebab itu dia sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat prinsip dan mencintai anak yatim. Oke, tepuk tangan buat Latifah. Selanjutnya, Ananda Nizam Habibi. Ya, silakan berdiri. Kesimpulan, keteladanan Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru dan masyarakat kita. Ya, tepuk tangan buat Nizam Habibi. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk kisah keteladanan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kisah keteladanan Rasulullah? Bagaimana perasaannya? Senang atau tidak? Alhamdulillah, tentu kalian akan senang karena itu bercerita tentang junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk pelajaran kisah keteladanan Rasulullah SAW itu saya rasa cukup. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang indahnya hidup rukun, ya. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan belajar lagi tentang bagaimanakah hidup rukun gitu, ya. Jadi di sekolah atau di rumah kita itu harus selalu memperlihatkan kerukunan, ya. Kalau di sekolah kita bisa rukun dengan sesama teman. Kalau di rumah kita bisa rukun dengan siapa? Kalau di rumah dengan keluarga siapa saja? Ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita harus hidup rukun di dalam keluarga. Kita juga harus hidup rukun di dalam mana? Di sekolah kita, di kelas. Begitu nggak ya? Oke. Jadi saya kira cukup pelajaran untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca doa selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda Sarah, pimpin temannya untuk berdoa. Mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.